Dan bisa kelihatan sedikit pistolnya, dan plastik pistolnya, dan balik kanan sedikit, dan ya kanan lagi kelihatan, dan kasih kelihatan, dan ya dengan siap, dan syukur alhamdulillah saya ucapkan atas keberhasilan pihak kepolisian. Saya aturkan terima kasih banyak Pak, mewakili atas nama keluarga dan nama pribadi Pak. Kenalkan, saya kakak dari almarhum Najamuddin Sewang. Dengan ini Pak, mewakili keluarga dan pribadi saya Pak, terima kasih banyak telah mengungkap dengan waktu yang sangat singkat, dengan berbagai barang bukti, para tersangka, serta modusnya semua. Dengan ini saya mengapresiasi Pak. Hanya itu yang ingin saya ketahui, motif dan para tersangka serta apa hubungannya saya Pak. Terima kasih banyak. Ya, kita mulai ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolresta, Pak Kasat Reskrim, rekan wartawan, media yang kami banggakan. Pertama-tama, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan, baik media cetak, elektronik maupun online, yang telah hadir untuk mengikuti konferensi pers terkait dengan kasus pembunuhan penembakan saudara Najamuddin Sewang. Ya. Di sini kita akan pemeriksaan baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai dengan LP 581 4 Romawi 2002 tanggal 3 April 2022 dengan pelapor sama Aludin. Langkah-langkah yang diambil, yang pertama atas perintah Bapak Kapolda Sulawesi Selatan memerintahkan untuk membentuk tim yang dibentuk dari jajaran Reskrim Polrestabes, di backup oleh rekan kita dari Direskrimum Polda Sulawesi Selatan. Perkembangan penyidikan yang telah dilakukan, maka diterima 5 tersangka yang rekan-rekan lihat di belakang kita. Yang pertama adalah tersangka berinisial IA selaku otak daripada rencana pembunuhan tersebut. Yang kedua, tersangka SU, tersangka CA, tersangka AS, dan tersangka SH. Ini membantu melakukan pembunuhan ya, terhadap saudara Najamuddin. Barang bukti yang diamankan dapat kita lihat adanya uang sebesar 85 juta di dalam tas hitam. Kendaraan roda 2 yang kita lihat itu ada dua barang bukti. Rekaman CCTV kita lihat dari 10 titik CCTV yang ada di lokasi. Senjata api serta 53 butir peluru kaliber 38 mm dan kaliber 32 mm dan 3 selongsong peluru airsoft serta 1 proyektil yang ditemukan di dalam mobil. Ini nanti akan disampaikan kronologisnya penyidikannya oleh Bapak Kapolresta langsung ya, yang langsung terjun ke lapangan untuk bisa segera mengungkap kasus ini dengan perintah Bapak Kapolda. Dari hasil pemeriksaan senjata api, jadi karena kita lapor, dapat disimpulkan bahwa senjata api yang digunakan adalah senjata api pabrikan. Begitu dengan proyektil yang digunakan adalah proyektil dari pabrikan. Ya, ini nanti kita sampaikan juga terkait dengan hasil analisa lapor forensik kita yang benar senjatanya digunakan untuk melakukan penembakan terhadap saudara Najamuddin Sewang. Ya, dengan bukti-bukti nanti akan disampaikan. Pasal yang dipersangkakan terhadap kelima tersangka ini, yang pertama adalah saudara IA selaku otak daripada pembunuhan berencana. Itu kita kenakan pasal 55 huruf 1 ulangi angka 1 dan angka 2 junto pasal 340 KUHP
dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Yang kedua, tersangka SU yang ikut membantu melakukan pembunuhan itu dikenakan pasal 55, pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau kurungan selama 20 tahun. Yang ketiga, untuk tersangka CA yang ikut membantu juga melakukan pembunuhan itu dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang keempat, tersangka AS membantu melakukan pembunuhan berencana. Kita kenakan pasal 56 junto pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Yang kelima, tersangka SA yang melakukan pengancaman korban serta melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman dengan ancaman penjara seumur hidup atau kurungan paling lama 20 tahun. Saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh rekan-rekan kita penyidik untuk mengungkap kasus ini adalah sebanyak 25 saksi yang diminta keterangan sehingga kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila nanti ada anggota atau anggota yang melakukan pelanggaran, minta Bapak Kapolda ambil tindakan tegas, ya, dengan hukuman pidana ataupun dengan kode etik. Ini yang bisa kami sampaikan rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media cetak, elektronik maupun online. Nanti akan disampaikan kronologis pengungkapan kasusnya oleh Bapak Kapolresta. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas yang saya cintai banggakan rekan-rekan semua. Dari kami penyidik Polrestabes Makassar menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah yang sangat menarik bagi kita adalah motif daripada peristiwa ini. Ya, saya ulangi, yang paling menarik adalah motif dari peristiwa ini. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Rupanya setelah kita lakukan penyelidikan, ini didasari atau dimotivasi oleh asmara. Nah, makanya saya ingatkan kepada rekan-rekan yang laki nih, jangan punya simpanan ya. Jadi paling menarik adalah asmara, karena asmara bisa membutakan kita semua, menutup hati kita, sehingga kita tidak bisa berpikir yang sehat. Nah, yang kedua, tentang bagaimana kegigihan anggota saya, anak-anak saya di lapangan dengan kegigihan, dengan keuletan bisa mencari bukti petunjuk yang bisa kita jadikan alat bukti sehingga terungkap perkara ini. Ini perkara bukan perkara gampang. Diperlukan kegigihan dan keuletan. Jadi saya minta tolong dicatat bahwa polisi dalam pengungkapan kasus ini sudah profesional. Dan kita bisa mengumpulkan seluruh alat bukti. Seluruh alat bukti yang bisa kita jadikan alat bukti untuk nanti di persidangan. Ya, kita periksa saksi-saksi, kita lakukan persesuaian keterangan saksi, sehingga kita meyakini ada satu orang yang kita duga pelaku. Dari sekian keterangan saksi, dari sekian alat bukti, kita putuskan untuk menangkap salah satu yang kita curigai sebagai tersangka. Dari situ kita kembangkan, ternyata terkonstruksi. Perkara ini rupanya sudah direncanakan dari tahun 2020. Ya, perkara ini atau rencana pembunuhan ini sudah direncanakan dari tahun 2020 dan ternyata pada tahun 2022 baru terlaksana. Adapun langkah atau cara si
otak pelaku ini melakukan pembunuhan berencana, mulai dari mencari dukun, ya, ada orang yang disuruh untuk melempar sesuatu ke rumahnya korban, tapi tidak meninggal. Akhirnya dia berusaha untuk mencari siapa yang bisa membunuh si korban ini. Nah, ternyata ketemu, nah, terjadilah peristiwa penembakan tersebut. Jadi kami mohon kepada rekan-rekan untuk bisa, ya, kita jujur saja, kita apresiasi anggota Polres Tabes Makassar ini, khususnya Reskrim, ya, kita apresiasi. Ini harapan saya. Nah, silakan nanti saya akan buka pertanyaan yang tertib satu-satu, silakan. Ya, kasih. Assalamualaikum Pak, saya Rusdi dari News. Izin dipertanyakan terkait pistol ini yang digunakan untuk membunuh. Asalnya dari mana? Baik, kasih. untuk senjata ya, untuk barang bukti senjata setelah kita telusuri ini dimiliki oleh tersangka inisial SR, ya. Dari hasil pendalaman kami, si tersangka SL ini mendapatkan senjata ini dengan cara membeli lewat internet atau online. Nah, setelah kita telusuri, pembelinya adalah satu jaringan teroris. Ya, didapat dari salah satu jaringan teroris yang memang menjual senjata tersebut. Jelas ya? Ya, lainnya. SR status. Saya Awi dari Trans Studio. Mohon izin kan, kita ingin tahu latar belakang eksekutor ini. Apakah ia pernah belajar khusus, terlatih, atau tadi sempat saya dengar ada kata-kata dari Pak Kabit, kalau dia anggota terlibat kita proses. Apakah mungkin seperti itu? Terima kasih. Baik, untuk pelaku yang perannya sebagai eksekutor, kita akan sampaikan bahwa ini merupakan anggota kita, ya, oknum anggota Polri. Namun demikian, perintah pimpinan tidak ada tutup-tutupan. Ya, kita sesuaikan dengan peraturan yang ada, kita akan proses, bahkan akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Ya, di samping hukuman pidana juga kita akan lakukan proses kode etik. Ya. Saya dari News. Saya mau tanya Pak, ini kan eksekutornya tadi saya lihat uang, apakah memang eksekutornya itu dibayar atau bagaimana Pak? Jumlahnya berapa? Begitu. Oke. Terus yang kedua, Tugas di mana? Tugas di mana? Terus yang kedua Pak, awal perkenalannya. Kenapa si otak itu sampai jatuh cinta, sampai baku suka? Begitu Pak, proses awalnya. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi sampai ada korban? Bahwa ya saya sampaikan tadi ini oknum Polri, ya, stop, nggak usah ditanya lagi. Yang kedua tadi masalah kenapa mau, ya, yang bersangkutan eksekutor ini adalah satu daerah dengan otak pelaku, karena merasa ikut sakit hati ketika si otak pelaku ini disakiti oleh si korban, ya, disakiti perasaannya, dia merasa ikut sakit hati juga sehingga mau melakukan hal tersebut. Ya, cukup ya. Satu lagi Pak, berapa nominal yang dibayar untuk ini? Bukan untuk membayar, tapi itu hanya sebagai ucapan terima kasih. Yang jelas motivasinya karena satu daerah. Nominalnya Pak? 85 juta. Oke. Yang untuk 85 juta, apakah keempat-empatnya keempat-empatnya itu rata 85 juta? Dan hubungan dari MIA sendiri ke R, apa statusnya sebagai, apakah dia sebagai istri atau cuma dekat? Jadi hubungan
tersangka-tersangka satu dengan yang lain ini, ya saya sampaikan, yang pertama adalah otak pelaku, yang kedua perantara dan mengetahui peristiwa tersebut, yang ketiga adalah pemilik senjata, yang keempat adalah eksekutor, dan yang kelima turut serta dalam pengancaman pada saat korban masih hidup. Ya. Hubungannya sendiri, Bang? Hubungan antara MIA sendiri dengan R ini? Ya tadi saya sampaikan hanya teman satu daerah aja. Ya. Hubungan antara R yang menjadi penyebab maksud saya. Yang jadi penyebab cinta segitiga itu adalah oknum pegawai dinas perhubungan di Pemkot Makassar. Hubungannya sendiri, Bang. Kalau untuk hubungan kerja, apa istri siri atau hanya teman biasa? Hasil pemeriksaan antara otak pelaku dengan dengan saksi pegawai Dinjuk ini adalah teman dekat, ya, teman dekat yang dalam tanda kutip mungkin punya hubungan percintaan. Lingkungan berarti. Ya, oke. Satu lagi. Satu aja. Ya, ini udah. Apa lagi? Ya, satu aja. Izin Bang, saya Rama Bang dari Kompas TV. Bang, yang menarik adalah si barang bukti yang digunakan senjata api ini. Kan Abang tadi menyampaikan bahwa itu bagian memesan dari jaringan teroris. Nah, sejak kapan Bang si pelaku ini, si pemesan ini berkomunikasi dengan jaringan teroris? Nah, sejak kapan dia mendapatkan itu, Bang? Oke. Jadi saya tadi sampaikan bahwa pemilik senjata ini beli senjata ini dengan cara online. Nah, awalnya si pemilik senjata ini tidak tahu kalau itu teroris. Namun setelah kita dalami, ternyata connect ke jaringan teroris. Ya, cukup ya. Kita akan gelar barang bukti ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.